Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat halalpreneur, bertemu lagi sama kita. Halo Mas Aldo. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Nah, pembahasan hari ini kita mau bahas apa ya Mas kira-kira? Ya biasalah. Tadi malam kita nggak tidur gara-gara Banyak yang WA ya Mas? WA masuk ke Litera Halal Center tuh banyak banget. Di WA Wah, apa Mas? kamu tahu lah kemarin itu ada apa? Coba ada apa? No. Ada pergantian logo. Pasti teman-teman juga Wah. udah pada tahu dong. Oke. Nah, Dan ternyata ini logo ini jadi isu yang luar biasa. luar No. biasa. Jadi WA pertanyaan yang masuk ke kita tuh banyak banget, yang tanya macam-macam. Nah, Oke. Nah, sebelum kita masuk pembahasan logo ya Mas, heeh. boleh nggak kalau saya tanyakan dulu Mas, untuk alur proses sertifikasi halal itu seperti apa sih Mas? Oke. Iya sih, betul juga. Daripada kita nanti malah bingung bahas langsung logo ya. Iya. Jadi memang ada perbedaan. Alur proses sertifikasi halal dulu sebelum berlakunya undang-undang JPH dengan setelahnya. Kalau dulu aktor pelaksananya itu memang adalah di LPPM MUI, mulai dari pendaftaran, kemudian untuk auditnya, proses auditnya, sampai dengan fatwanya di MUI. Baik. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah menunjuk sesuai dengan undang-undang sebuah badan, namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, disinilah mulai kita melihat kurang lebih hampir sejak 2019 tuh Nov. Wah, Iya, Mas. banyak banget yang berubah gitu ya. Betul. Nah, bedanya adalah pemerintah segala hal ya yang terkait dengan penerbitan sertifikat halal saat ini dikelola oleh namanya BPJPH. Nah, namun sesuai regulasi berbeda Nov dengan sebelumnya. Kalau saat ini aktor atau pelaksana dalam proses sertifikasi halal tidak hanya satu, sekarang ada banyak. Oke. Meskipun secara apa namanya ya, regulator, organisernya BPJPH, tetapi kita paham pendaftaran dan penerbitan itu dan lain-lainnya itu dikelola oleh BPJPH. Kemudian untuk yang melakukan audit sekarang namanya lembaga pemeriksa halal. LPH ya Nah, Mas singkatannya. kalau dulu lembaga pemeriksa halal itu hanya ada satu di LPPOM MUI. Sekarang pelaku usaha memiliki banyak pilihan. Iya. Jadi bukan hanya satu, LPPOM sekarang MUI. pilihannya banyak. Yang setahu saya ini, yang saat ini udah ada 3 tuh. Ada LPPOM MUI, ada Sukovindo, kemudian ada Surveyor Indonesia. Belum lagi banyak nanti LPH dari perguruan tinggi. Oh, Nah, setelah proses audit selesai dilakukan, kemudian barulah dimintakan fatwa. Dalam hal ini fatwa siapa? Yaitu Majelis Ulama Indonesia. Setelah fatwa itu keluar, maka yang menerbitkan sertifikat halal itu adalah BPJPH. oke. Nah, ini menarik memang. Ya berbeda. Kenapa menjadi? Kamu mesti bertanya kan, kenapa kok banyak banget ya sekarang ya? Beda. Kalau sebelum undang-undang JPH kan sertifikat halal itu sifatnya sukarela, Iya. nggak ada kewajiban. Tapi setelah diberlakukan undang-undang JPH, sertifikat halal itu menjadi wajib Wajib. bagi seluruh pelaku usaha. Dan Oke. kamu tahu berapa jumlahnya kan? Banyak banget, loh. Oke. Jutaan. Nah, makanya kita butuh, ya ini harus kita kerjakan rame-rame nih untuk bisa mencapai target yang diinginkan. Itu. Oke, makasih Mas Aldo atas penjelasannya. Nah, berkaitan dengan logo tadi ya Mas, saya juga jadi ikutan kepo sama netizen. Nah, kalau yang sudah menerapkan sertifikasi halal, dalam artian mereka sudah mendapatkan sertifikat halal dengan logo yang sebelumnya, kemudian muncul logo baru, dan kan gak mungkin mereka ngeprint packaging lagi, itu gimana Mas? Oke.
pertama ya saya pribadi ya antara pokoknya campur aduk ya. Iya. Alhamdulillah senang juga akhirnya BPJPH itu merilis logo karena memang secara undang-undang kewenangan dalam menentukan logo adalah di BPJPH. Jadi ya nggak masalah. Nah, ya mudah-mudahan ya kita tahulah sejak BPJPH menerbitkan pergantian logo itu kan grup WhatsApp kita rame banget ya. Iya, betul. Banyak sekali juga para pelaku usaha yang WA ke kita, pertanyaan-pertanyaan itu masuk banyak banget. Tetapi teman-teman para pelaku usaha nggak usah ikut larut lah dalam Polemik pergantian logo ini ya. polemik pergantian logo. Kenapa? Ternyata BPJPH juga tidak serta-merta nih pada hari kemarin itu merilis bukan berarti terus pada hari itu juga diganti. Ternyata pergantian logo ini juga ada tahapannya. Maksudnya begini, pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal dan mungkin kan masih punya banyak stok kemasan tuh, ya habisin aja dulu tuh karena masih ada waktu kurang lebih 5 tahun sampai betul-betul nanti logo itu harus dengan logo yang baru. Tetapi kalau para pelaku usaha yang kemasannya juga sudah habis, harus nyetak lagi, ya sudahlah. Harus dengan logo baru gitu iya ya, dong, Mas? juga dengan logo baru. Berarti dalam artian para pelaku usaha ini tidak harus mengajukan sertifikasi halal lagi ya, Mas? Oh enggak, oh iya ya. Jadi kemarin itu kan banyak pertanyaan yang masuk. Iya, banyak Dikiranya kalau ini logo baru berarti harus mengajukan lagi. Aduh, lama lagi dong, Mas. Enggak. Jadi logo ini adalah bagian dari yaitu transformasi dari sistem sertifikasi halal yang dulu ke sistem yang baru. Ya ini hanya rebranding lah kalau banyak. Tapi proses sertifikat halal yang sudah berjalan ya nggak masalah. Masa berlakunya 4 tahun, lanjutin aja. Cuma bagi yang kemasannya sudah habis ataupun ini baru ya pakai logo yang baru. Tapi kalau masih ada nggak ada masalah. Karena masih ada waktu 5 tahun. Nah nanti para pelaku usaha bisa lihatlah di platform resminya BPJPH. Di situ dijelaskan secara gamblang kapan periode waktu batas penggunaan logo yang baru. Iya. Nah kalau menurut kamu logonya bagus apa enggak? Bagus kok, Mas. Cuman mungkin karena agak kurang familiar ya, kan biasanya hijau gitu, jadi mungkin butuh waktu aja sih, Mas. Nah kalau menurut Mas Aldo sendiri gimana, Mas, berkaitan dengan logo dan kekhawatiran dari para pelaku usaha? Saya sendiri itu sebetulnya punya pendapat, tetapi saya melihat bahwa ada tugas yang lebih penting daripada kita itu rame membahas logo. Ya kita sebagai di Litera Halal Center ya, kita kan punya kewajiban ikut mendukung. Ya tadi ya kita kan dengar ya bahwa BPJPH punya target 10 juta sertifikat. Masya Allah. Tahun 2022 Kamu kebayang 10 juta sertifikat halal. Iya. Betapa waktu yang kita punya itu terlalu sedikit, singkat. Nah kalau ini habis energi kita habis untuk bahas logo, gimana tuh? Iya. Makanya saya sendiri, dia pasti sebetulnya punya pendapat ya. Tetapi saya memang tidak ingin larut dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Saya hanya bisa mengatakan mendukung. Mudah-mudahan dengan logo tersebut, goals Indonesia menjadi pemain global di bidang halal industri tercapai. Karena sebetulnya tujuannya itu mau logo ya apapun ya, artinya kalau kita lupa tujuan awal itu kan percuma tujuan untuk mensertifikasi halal itu tidak tercapai. Oke, nah selanjutnya nih Mas, banyak juga yang masuk pertanyaannya. Ini kan masih polemik ya Mas, dalam artian memang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tapi masih banyak kontroversi di masyarakat. Nah, saya misalnya sebagai pelaku usaha Mas, apakah tidak masalah untuk saya mengajukan sertifikasi halal sekarang dengan kontroversi itu? Oh, nggak ada masalah, memang harus kan? Masalah ya. Harus. Jadi memang BPJPH sendiri kan sudah punya tahapan-tahapan waktu tuh Misalkan kita untuk industri makanan, kemudian rumah potong hewan kan batas waktunya kita kan deadline-nya 2024. Maksudnya apa?
pada tahun itu berarti sudah ada konsekuensi bagi yang belum mengurus mengajukan itu. sertifikat halal. Jadi menurut saya 2024 sekarang udah 2022, 2 tahun Iya, 2 lagi. tahun lagi. Berarti untuk pelaku usaha yang masih memikirkan polemik logo lebih baik Ya segera kita diskusi aja iya. apa sih kendalanya, terus nanti kita saling gimana biar sertifikat halal itu selesai. Karena ya inilah maksudnya kita coba mengulang-ulang lagi, mengingatkan lagi, ingat bahwa kenapa sih kok kita ngotot diberlakukannya undang-undang JPH ini. Iya, gimana tuh Mas? Dulu Boleh kan disampaikan? atas dasarnya kita Indonesia ini sebagai salah satu konsumen atau pengguna produk halal terbesar di dunia Oh, Masya Allah. dari semua sektor, dan kita pengguna terbesar. Permasalahannya adalah kita bukan pemproduksi atau yang memproduksi apa namanya produk-produk halal. Kita masih mengimpor. Nah, kita masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga. Nah, oleh karena itu harapannya dengan adanya semangat kita memberikan jaminan tentang produk halal ini, kita itu nanti bukan hanya cuma mengedukasi, bukan masalah halal awareness kepada ini, tapi kita mendorong para pelaku usaha untuk menggaransi bahwa produknya itu betul-betul sudah halal. Okay. Dan harapannya ya kita jadi pemainan loh. Masa kita cuma bisa mengkonsumsi produk halal kan? Nah, makanya saya bukan berarti tidak ingin larut ikut rame ya. Tadi malam saya baca grup WhatsApp itu semua orang berpendapat. Saya senang sekali dengan berbagai pendapat dan saya menghargai. Namun lagi-lagi kita perlu ingat bahwa waktu kita nggak banyak. Iya, betul. Untuk bisa ya sertifikasi halal ya Mas. Oke. Ya nanti makanya mudah-mudahan dengan kita adanya acara kayak gini ya, nanti teman-teman nih boleh nih gini kan bisa live, bisa apa, kita kirim WhatsApp ke kita aja ya. Nanti nomornya kita cantumin di sini. Nah, sebelum ditutup nih Mas Aldo ada closing statement untuk teman-teman pelaku usaha atau mungkin teman-teman yang konsumsi produk halal gitu gak? Iya. Ya saya ingin menyampaikan kepada diri saya sendiri ya, saya juga punya usaha makanan gitu ya. Masalah halal ini menjadi momentum. Jadi saya melihat sertifikat halal ini tidak semata-mata hanya masalah ini keluar sertifikat itu selesai. Tapi ternyata kalau teman-teman nanti paham ya, kan ada namanya sistem jaminan produk halal tuh. Itu betul-betul di dalamnya itu mengajarkan bagaimana sih tata kelola, memperbaiki kualitas proses produknya kita yang menjadi lebih baik. Nah, dengan proses yang lebih baik harapannya produk-produk kita juga unggul. Nah, waktu ini nggak banyak. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, maka kompetitor kita nih yang sudah mulai. Betul. Jadi kalau mungkin saya di closing statement saya, teman-teman para pelaku usaha mungkin kita ya, ketika kita lihat iklan-iklan di TV, kalau dulu mungkin yang menjadi USP-nya, unique selling point-nya kan ada keunggulan produk. Iya Mas. Sekarang ini kalau kita amatin beberapa iklan itu yang dikedepankan adalah sudah halal. Sudah halal. Betul. Bayangin aja, kulkas halal, kaos kaki halal, sesuatu yang bahkan kita nggak pernah kebayang sebelumnya. Betul. Nah, apalagi makanan, nah kan gitu. Jadi kalau tidak sekarang, ya udahlah kita dilibas sama kompetitor kita. Oke. Nah, mungkin bisa saya simpulkan juga. Jadi halal itu baik ya teman-teman. Dari sistem jaminan halal tadi juga bisa ada quality control mengenai kebaikan-kebaikan dari prosedurnya dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya Mas Aldo. Untuk pertemuan kali ini sepertinya kita sudahi dulu ya Mas. Pokoknya asik lah gitu. Iya, untuk pertemuan kedepannya jangan lupa ditunggu terus untuk pembahasan mengenai halal. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.